Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu makna puasa dan juga historitas puasa. Tetapi apabila kita gali lebih dalam, ternyata puasa yang secara bahasa atau secara linguistic meaning artinya al-imsak, menahan diri dari sesuatu atau abstaining from something, ternyata secara syariat makna puasa lebih dalam daripada itu. Puasa tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' nahara Ramadan, tidak hanya kita abstain, kita menahan diri dari makan minum yang keduanya mubah, atau al-jima', yaitu melakukan hubungan seksualitas dengan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ternyata juga ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak sekedar itu, karena intinya puasa itu harus menahan diri dari segala hal yang berpotensi negatif, seperti ghibah, yaitu dzikra akhaka bima yakrah. Kamu berbicara tentang aib, menggosip kepada saudaramu yang tentu kalau saudaramu dengar itu tidak akan suka. Kemudian banyak orang yang melakukan namimah, melakukan provokasi, kemudian juga adu domba, mengadu sesama saudara supaya terjadi perkelahian. Hal-hal semuanya yang negatif ini perlu untuk kita hindari, karena kalau kita lakukan ketika kita melakukan ibadah puasa, maka akan muhbitun lil ajri, akan memberikan mengurangi kualitas pahala yang kita akan dapatkan dari ibadah puasa itu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan dusta, wal jahla, yaitu melakukan tindakan kebodohan, yaitu al-udwan bainan nas, permusuhan di antara manusia, maka dalam hadis ini dijelaskan falaisa lillahi hajah, maka tidak ada kepentingan bagi Allah fi ayyada ta'ama wa syaraba, orang tadi meninggalkan makanan dan minuman. Demikian juga dalam ibadah puasa kita dilatih bagaimana kita mengkontrol diri kita dari provokasi dan emosi, sehingga Nabi mengatakan wa in syatamahu ahadun au qatalahu falyakul inni mraun shaimun. Jika ada orang yang memprovokasi, jika orang mengajak kita sampai kepada kemarahan, maka kita dianjurkan untuk meredam emosi kita supaya kita tidak terprovokasi dan kita mengatakan inni mraun shaimun. Artinya ibadah puasa yang kita lakukan itu betul-betul melatih bagaimana kita meningkatkan kesabaran, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita betul-betul melakukan purifikasi terhadap jiwa kita. Itu esensi dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dan juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita lihat ibadah puasa itu ternyata memiliki fawaid, memiliki manfaat. Saya sampaikan dari 3 perspektif. Yang pertama, fawaid ruhiyah, yaitu manfaat dari segi spiritualitas. Artinya orang yang berpuasa itu, atau puasa itu menjadikan seseorang memiliki tingkatan spiritualitas yang tinggi, tingkatan menjadi muttaqin tadi, la'allakum tattaqun. Karena intinya kalau kita perhatikan dalam penciptaan manusia, sebenarnya manusia itu diciptakan dari 2 unsur. Yang pertama unsur rutin, yaitu unsur tanah yang menjadi asal mula penciptaan manusia. Yang kedua unsur ar-ruhi al-ilahi, unsur spiritualitas ketuhanan. Ketika potensi atau unsur tanah ini dominan pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang sangat jahat, manusia yang negatif. Tapi ketika unsur ar-ruhi al-ilahi, yaitu unsur ketuhanan, spiritualitas ketuhanan ini lebih dominan, kita akan menjadi manusia yang paripurna. Sehingga puasa sebenarnya melatih bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki unsur ar-ruhi al-ilahi ini lebih dominan pada diri kita. Kemudian yang kedua, puasa memiliki keutamaan dari segi kesehatan, bahwasanya puasa ini dapat menjadikan
pencernaan kita maksimal, banyak makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi, maka dengan puasa ini tubuh kita akan menjadi sehat. Sehingga ada sebuah hadis, meskipun diperdebatkan tentang kesahihannya, tetapi hasanahu as-Suyuti, dihasankan oleh Imam Suyuti dari ahli merupakan pakar hadis. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sini dan juga Abu Nuaim dalam bukunya Hilyatul Auliya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu, dengan puasa itu kamu menjadi sehat. Yang ketiga, ini yang terakhir, manfaat dari puasa kita adalah puasa ini sebenarnya dari janib ijtimai, dari segi social benefit, ini menjadikan manusia itu sama di hadapan Allah. Baik orang kaya, orang miskin, semuanya wajib melakukan puasa. Orang kaya yang setiap harinya itu bisa makan, tetapi karena menjalankan ibadah, dia meninggalkan makan dan minum. Dan ketika dia merasakan kelaparan satu hari penuh, maka akan muncul al-ihsas atau affection, rasa iba terhadap saudara dia yang lain, sehingga muncul rasa sensitivitas dia terhadap problematika sosial, bahwasanya banyak saudara kita yang tidak memiliki kecukupan makan dan minum. Kemudian puasa ini ditutup dengan zakatul fitri yang insya Allah besok hari kita akan laksanakan. Ternyata zakatul fitri, kalau kita bicara zakat itu ada dua, zakatul mal, zakat yang berupa finansial atau harta, yang kedua zakatun nafsi, yaitu zakat yang mensucikan diri kita, zakat yang nilainya purifikasi terhadap diri kita. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah memfardukan zakat fitri kepada umat Islam ini. Fungsinya dua, tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari omongan yang kotor dan juga omongan yang keji. Artinya ketika kita puasa banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dengan zakatul fitr ini bisa mengcover kesalahan yang kita lakukan di dalam ketika saat kita berpuasa. Yang kedua, ternyata manfaat zakatul fitri itu ada dimensi sosial, yaitu wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Artinya hari raya yang bakal kita rayakan besok ini jangan sampai orang-orang miskin tidak makan, tidak ada hal yang ia santap pada hari raya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tadi mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengeluarkan zakatul fitri, yang diantara fungsinya ternyata ada fungsi secara sosial, yaitu tu'matan lil masakin. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata puasa yang kita lakukan 1 bulan ini memiliki banyak keuntungan, memiliki terutama dari dimensi spiritualitas, kemudian dari segi kesehatan, kemudian juga dari segi sosial. Karena endingnya puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang paripurna, supaya kita menjadi pribadi kualitas yang memiliki ketakwaan yang sangat dekat kepada Allah, yang memiliki ketakwaan yang maksimal kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian kultum kita menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pencerahan dan juga pemahaman terhadap kita tentang nilai filosofi di balik ibadah puasa kita. Dan menutup kajian kita ini, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, qulu amin wa antum bi khairin. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.